Perkenalkan, nama saya Andriani, NPM saya 1954006, kelas PGSD 01. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Andriani dari kelas PGSD 01. Saya akan membuat video pembelajaran materi PPKN untuk kelas 1 dengan tema 6. Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Untuk kelas 1 ya. Nama saya Andriani, NPM 1954006, kelas PGSD 01. Untuk kegiatan awal, kelas dimulai dengan dibuka salam, menanyakan kabar, mengingatkan siswa untuk bersikap disiplin setiap saat, menyanyikan lagu wajib. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme, pembiasaan kegiatan literasi, dan mengajak siswa mendiskusikan beberapa pertanyaan dari guru, yaitu critical thinking and problem solving. Baiklah teman anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Lalu tugas yang kemarin sudah dikerjakan apa belum? Untuk mengingatkan selalu bersikap disiplin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Soeharjo. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, setelah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, selanjutnya untuk beberapa anak-anak, pertanyaan, kegiatan apa saja yang dilakukan ayah dan ibu saat di rumah untuk menjaga kebersihan rumah? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Lalu yang kedua, apa saja yang kamu lakukan saat membantu ayah dan ibu membersihkan rumah? Yang ketiga, apa yang kita rasakan saat rumah yang kita tempati bersih dan nyaman? Untuk nomor 1, biasanya ayah dan ibu melakukan apa untuk menjaga kebersihan rumah? Bisa jadi melakukan menyapu lantai, membuang sampah pada tempatnya. Lalu, apa saja yang kamu lakukan saat membantu ayah dan ibu membersihkan rumah? Bisa dengan membersihkan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan di rumah. Terus yang ketiga, apa yang kita rasakan saat rumah yang kita tempati bersih dan nyaman? Pasti kita akan merasa nyaman, senang, indah dilihat, dan membuat suasana hati gembira, iya kan? Ya. Untuk selanjutnya, membaca bacaan lingkungan di rumahku. Mari membaca ya anak-anak. Subtema 1, lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga
punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Coba anak-anak amati gambar. Ibu sedang menyapu. Ayah sedang mengepel lantai. Dan ada seorang anak yang membantu ayah dan ibunya untuk membersihkan jendela. Ini merupakan kerjasama untuk menjaga kebersihan rumah. Lalu, setiap orang harus memiliki tanggung jawab. Setiap anggota keluarga di rumah pasti harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bisa berupa mengerjakan pekerjaan rumah, membantu membersihkan, tidak mengotori lingkungan rumah. Baik, setelah mengamati gambar, yang didapatkan adalah sikap tanggung jawab yang dimiliki setiap anggota keluarga di rumah. Lalu yang kedua, gotong royong. Gotong royong bersama-sama atau kerjasama bersama-sama semua anggota keluarga untuk membersihkan lingkungan rumah. Seperti terlihat tadi, ayah mengepel lantai, sedangkan ibu menyapu, dan ada seorang anak yang membantu ayah dan ibunya untuk membersihkan jendela. Lalu rasa kasih sayang. Dengan adanya saling membantu, kita akan memperkuat rasa kasih sayang kita kepada sesama anggota keluarga di rumah. Lalu rasa bersyukur. Rasa bersyukur ditunjukkan dengan cara menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan asri. Lalu selanjutnya kita membaca. Bekerja sama membersihkan rumah. Mari anak-anak kita membaca. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu berkata, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain ke kaca. Setelah itu keringkan kertas koran. Dayu menjawab, baik Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Seperti bacaan itu terlihat, ayah sedang memotong rumput, merapikan pohon agar terlihat lebih rapi. Lalu ibu memberi petunjuk Dayu untuk membersihkan jendela rumah agar terlihat bersih. Dari bacaan tersebut kita mendapatkan sikap apa, anak-anak? Meningkatkan rasa percaya diri dalam komunikasi, yaitu dengan bertanya kepada ibu bagaimana membersihkan kaca jendela dengan baik agar bersih dan mengkilat. Lalu menuturkan kata yang santun, berbicara komunikasi dengan santun.
Lalu yang kedua, memunculkan rasa tolong-menolong. Tolong-menolong sesama keluarga untuk saling membersihkan dan menjaga lingkungan rumah. Lalu memperdalam rasa kerjasama, gotong royong sejak dini. Jadi anak-anak harus terus membantu ayah dan ibu dalam menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan selalu nyaman dan indah dilihat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, dan harus saling tolong menolong. Lalu ayo mengamati. Lalu untuk tugasnya kita beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk ya. Silahkan kerjakan nanti. Lalu amati gambar berikut ini dan bandingkan. Rumah manakah yang lebih nyaman? Mari kita amati kedua rumah ini. Yang pertama, rumahnya terlihat sampah berantakan, berserakan di mana-mana. Yang gambar kedua, sampah tidak ada karena dimasukkan ke dalam tong. Jadi rumah mana yang lebih nyaman? Mari kita berdiskusi ya anak-anak. Student Center Learning. Untuk pengamatan, membentuk beberapa kelompok untuk melakukan pengamatan gambar, diskusi, dan wawancara. Mari setelah kita melihat gambar tersebut, kita berdiskusi dengan teman-teman. Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Kira-kira jawabannya apa ya? Berbeda karena yang satu membuang sampah pada tempatnya, yaitu tong sampah. Namun yang satu lagi tidak membuang sampah pada tempatnya, jadi sampah menjadi berserakan. Yang nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Bila ingin bersih, kita harus membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat merugikan lingkungan dan membuat pemandangan menjadi tidak asri. Yang ketiga, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Untuk menjaga kebersihan rumah, kita harus memiliki tanggung jawab untuk tidak mengotori, tidak membuang sembarangan, dan membersihkan rumah secara teratur. Seperti pagi dan sore kita menyapu lantai agar bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua orang, semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Jadi, kita harus mengikuti aturan yang ada di rumah agar suasana di rumah nyaman, dan kebersihan merupakan tanggung jawab semua orang, semua anggota keluarga. Kalau di dalam keluarga, jadi kita harus menjaga lingkungan rumah dengan baik. Lalu untuk wawancara, silakan wawancara dengan teman sebangku. Lakukan tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Apa saja sih aturan agar kebersihan rumah terjaga? Nih, kita ya.
Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyapu dan mengepel lantai. Yang ketiga, membersihkan halaman rumah. Yang keempat, membersihkan jendela. Yang kelima, merapikan tempat tidur. Dan keenam, mencuci baju. Ini termasuk bisa mencuci sepatu gitu-gitu ya, tapi nanti diminta bantuan kepada orang tua ibu agar memberi petunjuk bagaimana mencuci dengan benar. Untuk penutup, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, masih ingat kan lagunya? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagu dari Sabang sampai Merauke merupakan ciptaan dari R. Soeharjo. Untuk kegiatan penutup, guru menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi selama kegiatan belajar berlangsung, baik catatan positif maupun negatif, agar siswa memiliki kepedulian terhadap hal tersebut. Untuk catatannya, kita harus memiliki sikap tanggung jawab, berjiwa nasionalisme, dan menjaga lingkungan tetap bersih dan asri, berkomunikasi dengan santun. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran ini tadi, kompetensi inti yang akan dimiliki anak adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya di dalam rumah, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Indikator pembelajaran: mengikuti sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah, menerapkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, mempertahankan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, menjelaskan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang akan dimiliki anak adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya: siswa dapat menjelaskan perbedaan keadaan rumah yang bersih dan rapi, juga rumah yang tidak bersih dan tidak rapi. Siswa dapat menceritakan kembali cerita yang didengarnya. Lalu siswa dapat mempraktikkan cara merapikan rumah dengan benar sesuai kemampuannya. Terima kasih. Pendekatan
Untuk pendekatannya saya menggunakan saintifik. Lalu strateginya cooperative learning, metodenya permainan, penugasan, untuk metodenya menggunakan permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Untuk sumber materi pembelajaran saya mengambil dari buku tema 6, buku siswa tema 6, dan ini link untuk lirik lagu dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.